Om Swastiastu. Puja dan puji syukur saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, Ida Betara yang beristana di Universitas Udayana, atas berkat dan anugerahnya. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan profil singkat saya sebagai seorang guru besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nama saya Ana Agung Istri Ariatu Dewi. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan saya diangkat sebagai CPNS pada tahun 2001, dan setahun kemudian saya ditetapkan menjadi dosen tetap PNS pada tahun 2002. Pada pengangkatan pertama sebagai dosen PNS, saya ditempatkan pada bagian hukum dan masyarakat. Di sini saya perlu juga menyampaikan bahwa saya lahir di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 10 Januari 1976. Di mana desa tempat saya dilahirkan itu merupakan desa yang sangat dekat sekali dengan pertumbuhan dan perkembangan seni, adat, dan budaya Bali. Saya dilahirkan dari orang tua saya yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati. Beliau adalah DRS Ana Agung Widiastawa dengan Cokode istri Putra Burtini. Beliau merupakan pensiunan PNS. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini riwayat pendidikan saya tempuh mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMK, SMA itu di Denpasar dan Gianyar. Selanjutnya di S1 saya menempuh di program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. S2 saya menempuh juga pada S2 program Magister Ilmu Hukum pada tahun 2006. Selanjutnya S3 saya menempuh pada program studi doktor pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Keaktifan saya baik itu di tata kelola kampus dan rekognisi di luar kampus perlu juga saya paparkan di sini sebagai bentuk bahwa penunjang daripada keahlian saya di bidang ilmu hukum, khususnya hukum adat. Di dalam tata kelola kampus Fakultas Hukum, saya aktif 2019 sampai 2020 itu saya menjadi ketua unit PKKH. Ketua unit PKKH itu adalah unit praktek keterampilan dan kemahiran hukum. Setelah itu saya pernah menjadi ketua legal drafting Universitas Udayana dari tahun 2019 sampai 2022 kemarin. Saat ini saya sedang menjadi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan diri saya sebagai rekognisi di luar kampus. Pertama, saya menjadi tim penasehat hukum Kota Denpasar sampai sekarang. Yang kedua, saya juga menjadi Ketua Majelis Pengawas Notaris di Kota Denpasar juga sampai sekarang, hingga sekarang. Yang berikutnya, saya sebagai Nayaka atau ahli di MDA Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, dalam konteks ini perlu juga saya sampaikan bahwa pada hari yang berbahagia ini, saya juga menyumbangkan keahlian dan keilmuan saya dengan mengajar di beberapa kampus swasta yang ada di Bali.
Dengan pengalaman kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan, baik di dalam maupun di luar kampus, menjadikan saya sebagai seorang pribadi yang mampu membangun dan membranding diri sebagai seorang guru besar di bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum adat, yang tentunya sangat dibutuhkan dalam pembangunan hukum, terutama yang berkarakter di Indonesia, khususnya di Bali. Saya dikukuhkan sebagai seorang guru besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Udayana, itu di bidang keilmuan hukum adat, yang dengan judul orasi ilmiah yang dibawakan nantinya itu adalah partisipasi desa adat dalam pembentukan peraturan daerah perspektif Undang-Undang Provinsi Bali. Sebagaimana yang diketahui bersama, Bali itu sekarang sudah ada undang-undangnya tersendiri, yaitu Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, ini menjadi suatu momentum yang penting untuk memahami sejauh mana sebenarnya partisipasi desa adat di dalam pembentukan peraturan daerah dari sudut pandang Undang-Undang Provinsi Bali. Perlu juga saya sampaikan, karena ini mengangkat mengenai partisipasi desa adat, paling tidak secara umum kita harus mengetahui dulu apa itu partisipasi. Partisipasi merupakan cerminan prinsip demokrasi dalam bernegara hukum. Demokrasi merupakan pola bernegara yang diidealkan. Hukum yang dirumuskan dalam aturan hukum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam konteks ini, pembentukan Perda di Bali itu memang harus mencerminkan kebutuhan desa adat di Bali. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui di Provinsi Bali itu ada yang disebut dengan dualisme desa. Yang pertama itu adalah desa adat, yang kedua itu adalah desa dinas, yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya yang berbeda. Desa adat berfungsi sosial religius, desa dinas mempunyai fungsi administrasi. Desa adat sebagai fungsinya yang sosial religius tentu tetap berlandaskan pada filosofi Trihita Karana dengan Satkerti sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Ini mempunyai makna bahwa pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pemerintahannya di Bali itu tetap berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal atau nilai-nilai daripada adat Bali itu sendiri, termasuk hukum adat Bali. Nah, dalam konteks orasi ilmiah ini, saya ingin mencermati sejauh mana selama ini partisipasi desa adat di Bali dalam pembentukan Perda, di mana sering sekali ada desa adat itu diabaikan dalam aspek partisipasinya, selalu dilewatkan. Padahal keterlibatan desa adat di Bali dalam pembentukan Perda itu sangat penting sekali, mengingat hasil dari penetapan Perda akan berdampak langsung pada segi kehidupan masyarakat di desa adat. Sekarang saya ingin mengajak untuk memahami, mencermati dari produk hukum yang ada. Sejauh mana sebenarnya pengaturan mengenai desa adat atau hak konstitusional daripada desa adat. Apabila dicermati pengaturannya mulai dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kita lihat pasal 18B ayat 2 jelas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adatnya beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, ya, berkembang dan sesuai dengan prinsip-prinsip NKRI dan diatur di dalam undang-undang. Ini memberikan makna bahwa desa adat itu diakui hak konstitusionalnya dalam konteks dia berpartisipasi
dalam pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya, dalam tataran undang-undang, ada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ juga diatur bahwa partisipasi masyarakat ya diatur dalam pembentukan peraturan daerah. Di PP juga seperti itu. PP 45 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di situ juga diatur mengenai partisipasi masyarakat, tidak langsung menunjuk partisipasi desa adat. Ya. Nah, selanjutnya di peraturan menteri juga demikian. Di peraturan daerah yang lebih rigid di Bali, itu adalah ada di Undang-Undang 4 2019. Ini artinya apa? Dalam tataran teknis yuridis, ya, memberikan peluang kepada desa adat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Kalau ini diatur sedemikian rupa, ya, sudah ada peluang, tetapi tetap diabaikan, berarti ini ada sesuatu yang memang harus dibangun kembali. Nah, Undang-Undang Provinsi Bali itu memberikan ruang yang lebih kuat, pengaturan yang lebih tegas, pengaturan yang lebih jelas mengenai penguatan daripada perannya desa adat, partisipasinya desa adat dalam ikut membangun pemerintahan daerah di Bali, termasuk pembangunan hukum. Nah, selanjutnya dengan adanya Perda 4 2019, dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali, memberikan kedudukan yang sangat kuat kepada desa adat sebagai subjek hukum yang sejajar dengan subjek hukum lainnya, sehingga desa adat ini mampu dia berjajar menjadi subjek hukum yang mampu, yang memiliki keabsahan untuk berpartisipasi dalam konteks pembentukan peraturan daerah. Nah, dengan pendekatan tematik terintegrasi menyeluruh ya antara alam, manusia, kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokal. Ini mempunyai makna ada arah untuk desa adat berpartisipasi dalam konteks pembangunan Provinsi Bali, termasuk dalam pembangunan hukumnya di Bali. Namun yang perlu saya stressing dalam orasi ilmiah ini adalah bahwa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Provinsi Bali, dapat dicermati bahwa partisipasi desa adat kurang optimal dalam pembentukan peraturan daerah. Ya, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya sering terlibat dalam pembentukan peraturan-peraturan daerah, baik yang di provinsi maupun di kabupaten kota, sehingga tahu bahwa sejauh mana sebenarnya keterlibatan desa adat di dalam pembentukan peraturan daerah. Padahal setelah Perda itu ditetapkan, dia akan berdampak langsung kepada desa adat atau kehidupan desa adat. Nah, ini yang perlu kita lihat kembali dari perspektif Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, dengan disahkannya itu, ya, Undang-Undang Provinsi Bali, berarti tidak ada alasan lagi desa adat tidak dilibatkan dalam pembentukan Perda. Mengingat dasar filosofi pembangunan Bali adalah Trihita Karana, Satkerti, yang memang akan menjadi pedoman, panduan dasar bagi pemerintah Provinsi Bali dalam membangun Bali, termasuk membangun dalam pembangunan hukum. Terkait dengan manfaat penelitian tersebut bagi masyarakat, tentu saja ini merupakan hal yang sangat momentum dalam arti dengan adanya ditetapkan
disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali manfaatnya sangat besar sekali bagi masyarakat, terutama penelitian saya yang berjudul Partisipasi Desa Adat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, hilirisasi hasil penelitian ya yang saya lakukan dalam konteks ini adalah tentu saja di dalam rangka melakukan pendampingan terhadap pembentukan Perda. Tentu saja saya menyisipkan di situ bahwa penting untuk melibatkan partisipasi desa adat dalam pembentukan peraturan daerah apabila peraturan daerah itu akan memberikan dampak langsung kepada desa adat. Sehingga perlu dibuatkan tahapan-tahapan terkait dengan partisipasinya desa adat di dalam pembentukan peraturan daerah. Perlu juga saya sampaikan, ini menjadi momentum juga di Bali begitu ya, bahwa dari tahun 2012 ada upaya dibentuknya draft RUU tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang notabene ini diperjuangkan oleh seluruh kesatuan masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Bali. Di Bali itu desa adat. Dengan disahkannya Undang-Undang 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali ini memberikan angin segar bagi desa adat itu sendiri. Memberikan payung hukum yang jelas bagi desa adat itu sendiri yang tentu tidak didapat oleh kesatuan masyarakat adat di daerah lain. Karena desa adat sudah dipayungi hukum oleh undang-undang. Nah, ini memberikan peluang besar bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali itu berdasarkan pada hukum adat. Sehingga sangat-sangat bermanfaat keahlian saya ini, terutama di bidang hukum adat, di dalam pemuliaan hukum adat sebagai warisan leluhur budaya Bali. Komitmen saya sebagai seorang guru besar di bidang ilmu hukum adat, ya tentu saja yang pertama mengembangkan hukum adat dalam berbagai lini, termasuk dalam konteks terlibat dalam pembentukan peraturan-peraturan daerah di Bali, yang tentunya itu akan memberikan warna-warna yang berbeda, yang tentu akan sangat berbeda dengan warna-warna di daerah yang lain. Nah, nilai-nilai adat dan budaya Bali yang diaplikasikan dalam pembangunan hukum itu termasuk dalam aspek pembentukan dan penegakan hukum di Bali. Nah, komitmen saya juga bahwa saya akan tetap berkontribusi baik terhadap pemerintah, daerah, masyarakat, dan dunia kampus. Saya akan tetap berkomitmen dalam konteks saya mengembangkan keilmuan di bidang hukum adat dan akan selalu melakukan hilirisasi penelitian terutama yang berkaitan dengan pengembangan, pemajuan, pemuliaan hukum adat sebagai pilihan dalam pembangunan hukum yang responsif. Semoga dengan ditetapkannya saya sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum bidang hukum adat memberikan sumbangsih pemikiran yang bertujuan memberi perlindungan, penguatan dan pemuliaan ya pada adat, hukum adat dan budaya Bali sebagai dasar jiwa dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Bali. Baik, demikian profil singkat yang bisa saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini, dan izinkan saya menyampaikan moto saya, jaga, lestarikan, muliakanlah hukum adat yang merupakan warisan leluhur di Bali untuk menciptakan pemerintahan daerah yang berkarakter. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.